Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-84. Yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan wa'id akhadna itu sudah sering kali kita temukan wa'id. Kalau ada wa'id itu artinya dan ingat wahai Muhammad. Ketika akhadna kami mengambil atau kami menerima sama. Mengambil, menerima sama. Ketika kami mengambil mitsaqakum janjimu, la tasfikuna dima'akum, la tasfikuna kamu tidak akan menumpahkan, dima'akum darah kamu. Jadi kamu sudah berjanji tidak akan menumpahkan darah. Maksud menumpahkan darah itu tidak akan berkelahi, tidak akan berbunuhan, pakai senjata tajam sehingga bersimbah darah. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Wala tukhrijuna, wa itu dan, la itu tidak. Tukhrijuna kamu mengeluarkan atau kamu mengusir. Boleh diartikan mengeluarkan atau mengusir. Anfusakum diri kamu, anfusa dirikum kamu. Min diyarikum, min dari diari, diyar boleh artinya rumah, boleh artinya kampung. Dari rumahmu atau dari kampung kamu. Kum itu artinya kamu. Min diyarikum dari kampung kamu. Summa aqrartum kemudian kamu telah berikrar. Ikrar itu sudah menjadi bahasa kita, sudah kita bahasa. Jadi bahasa Arab itu ikrar. Berikrar itu berjanji teguh. Berjanji. Atau ikrar, mengucapkan janji setia itu namanya ikrar. Wa antum, dan kamu tashhadun menyaksikan. Tashhadun menyaksikan. Jadi menyaksikan itu maksudnya bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah saya berjanji. Jadi ini masih cerita tentang orang-orang Yahudi.
ayat yang sebelum ini sudah berjanji juga dengan Allah. Ada dituliskan, dicatat di dalam kitab Taurat janji itu. Pertama, tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat, pada anak yatim, orang miskin, berjanji akan mendirikan salat, membayar zakat. Nah, sekarang janjinya apalagi? Janji tidak akan menumpahkan darah. Artinya sesama orang-orang Yahudi tidak akan terjadi pembunuhan, tidak akan berkelahi, tidak akan bertengkar. Dan berjanji dengan Allah, tidak akan mengusir saudara-saudaranya keluar karena begitu misalnya karena dia sangat marah, sangat jengkel, jadi diusirnya dari rumah atau diusirnya dari kampung itu, sehingga terpaksa mengungsi seperti di Suriah, Damaskus sekarang. Orang itu sendiri yang mengusir, sehingga mengungsilah, ada yang ke Turki, ada yang ke yang lain. Itu namanya tukhrijuna, kamu mengusir. Nah, padahal dulu sudah berikrar, dia sudah berjanji, ada keterangan itu di dalam kitab Taurat. Tidak akan berbunuh-bunuhan. Nah, ayat berikutnya, summa antum haula'i. Summa kemudian. Nah, kemudian itu lama. Kalau pakai summa itu lama kemudiannya. Kalau yang tadi itu di zaman dahulu, Yahudi di zaman dahulu dia sudah berjanji. Nah, kalau semua kemudian katanya, kemudian itu lama kemudian sudah berkembang orang Yahudi, ada yang di Makkah, ada yang di Madinah. Ada penduduk asli Madinah itu orang Yahudi. Nah, kemudian antum katanya, kamu haulai itu artinya mereka ini, yaitu orang-orang Yahudi itu, taqtuluna anfusakum. Taqtuluna, kamu membunuh dirimu. Taqtuluna, kamu membunuh anfusakum, dirimu. Nah, apa maksudnya membunuh diri itu? Nah, nanti akan dijelaskan sebentar lagi. Wa tukhrijuna fariqam minkum, dan kamu mengusir satu golongan. Fariqan itu artinya satu golongan. Minkum, dari kamu. Min diarikum, min dari diari kampung, him mereka ya, min diarihim, bukan min diarikum, min diarihim, dari kampung mereka. Jadi Bapak Ibu, di Madinah itu penduduk aslinya Yahudi yang sudah menjadi penduduk turun-temurun. Kalau di zaman dahulu sebelum Nabi lahir, orang Yahudi itu sudah ada pula di sana suku-suku. Ada namanya suku Kanikah, ada suku Bani Nadir. Nah, kemudian apalagi ada suku Quraizah, Bani Quraizah. Jadi ada 3 suku terbesar di Madinah itu orang Yahudi, keturunan Yahudi. Kemudian yang ketiga-tiga suku itu masing-masingnya punya punya sekutu kepada suku yang terbesar. Ada lagi yang lebih besar daripada Bani Nadir, namanya Khazraj, kabilah Khazraj. Jadi
suku Kainuka dan Khazraj dan Bani Nadir ini sekutunya adalah Khazraj namanya. Itu sekutu, nama sekutunya. Sama dengan sekarang di dunia ini negara sekutu Amerika, misalnya Inggris, Australia itu dia sekutu sama Jepang sekelompok ya. Disebutlah negara-negara sekutu. Ini namanya suku-suku sekutu. Suku orang Yahudi itu punya sekutu-sekutu juga. Bani Nadir sekutunya Khazraj. Kalau Quraisyah sekutunya kabilah Ausna, kaum Aus. Jadi kaum inilah yang saling bunuh-bunuh. Terjadi perang-perangan antara suku dengan suku, perang saudara. Itu sering terjadi di Madinah sebelum Nabi lahir. Jadi karena sakit hati kaum Khazraj yang Bani Nadir yang sekutunya Khazraj, diusirnya lah orang-orang yang dibenci dalam sukunya itu, diusir keluar, kalian tidak boleh di sini. Diusirlah, maka tentu larilah dia. Kalau lari keluar ke tempat lain, lari ke kelompok lain, tentu menjadi tawanan. Menjadi tawanan itu. Begitulah kadang-kadang saling membunuh, kadang-kadang saling mengusir. Kenapa dikatakan kamu membunuh dirimu? Taqtuluna anfusakum. Itu kalau kita membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri. Apa sebab? Karena kalau kita membunuh orang, kita dibunuh pula. Namanya qisas. Sudah berlaku juga qisas. Dari zaman dulu sudah pernah berlaku qisas. Kalau kita dibunuh, kalau kita membunuh orang, kita harus dibunuh pula. Jadi itu namanya membunuh diri. Kalau kita membunuh orang, berarti kita membunuh diri sendiri. Begitulah yang berlaku. Itu yang maksud, kamu membunuh dirimu dan kamu mengusir satu golongan di antara kamu dari kampungmu. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Tazaharuna itu maksudnya kamu tolong menolong. Itulah yang tadi itu tolong menolong itu ada suku-suku bersekutu dia. Bani Nadir bersekutu dengan Bani Khazraj menjadi kuat tenaganya. Itu namanya tazaharun, tolong menolong dia. Kalau ada laut musuh masuk ke kaum Khazraj, dibantu oleh Bani Nadir. Itu namanya tazaharuna alaihim, kamu tolong menolong atas mereka. Bil ismi, dengan berbuat dosa, wal udwan, dan bermusuh-musuhan. Dulu sudah berjanji tidak akan berbuat dosa, tapi akan saling berbuat baik kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Tapi ternyata sekarang kamu saling membunuh di antara keluargamu. Perang saudara. Ini perang saudara ini mulainya dari Yahudi. Wal udwan, dan bermusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum. Jika datang mereka kepada kamu, iyatukum, yaitu jika, wa itu dan jika, yaitu itu artinya mereka datang. Dan jika mereka datang kepadamu, usara itu artinya sebagai tawanan. Tufaduhum, kamu menebus mereka.
tufadu, kamu menebus mereka. Nah, itu cara menerjemahkan. Jadi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu menebus mereka. Itu apa maksudnya? Jadi kalau sudah diusir, saudara-saudara yang sangat membencinya tadi, setelah berperang-perangan diusirnya, tentu yang lain tadi mendekat kepada musuh, lalu ditawan oleh musuh. Nah, setelah itu musuh tadi minta ditebus tawanan itu, maka terpaksalah dia menebus. Tufaduhum, lalu kamu menebusnya. Nah, inilah bapak-bapak anehnya. Sudah diusirnya keluarganya, anggota sukunya keluar, kemudian ditawan oleh orang, disuruh musuh supaya ditebus, maka ditebusnya kembali. Lalu ditanya orang, kenapa kamu menebusnya? Padahal tadi sudah kamu usir, sekarang kamu tebus lagi. Ya, saya diperintahnya untuk menebus. Jadi musuh dipaksa oleh musuh supaya ditebus. Menguntungkanlah kepada musuh. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu. Wa huwa, dan dia itu adalah muharram, diharamkan. Muharram itu artinya diharamkan. Alaikum, atas kamu. Apa yang diharamkan? Ikhrajuhum, mengeluarkan mereka atau mengusir mereka. Jadi mengusir warga itu haram hukumnya. Sudah ada di dalam kitab Taurat. Janganlah mengusir. Jadi orang Yahudi itu dia tidak ingat lagi dengan janjinya, padahal sudah berjanji. Tapi terjadi juga mengusir warga sukunya, diusir. Wajib pula orang Yahudi, perangai orang Yahudi itu mungkir janji. Lalu apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu afatu'minuna, afatu, a itu adakah, fa itu maka, adakah maka ada. Itu kalau diterjemahkan semuanya seperti itu. Maka tu'minuna, kamu beriman, bi ba'di, bi dengan ba'di sebahagian, dengan sebahagian Alkitab, sebahagian Alkitab. Jadi maksudnya sebahagian kitab Taurat itu tidak diamalkan semuanya. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab saja? Wa takfuruna bi ba'din, dan kamu ingkari sebahagiannya. Jadi sebagiannya diamalkan kitab Taurat itu, sebagian tidak diamalkan. Begitulah orang Yahudi dengan kitabnya sendiri. Apalagi kitab orang lain, kitabnya sendiri tidak diamalkan semuanya. Mana yang tidak disukainya, ya kadang-kadang dihapusnya, diganti dengan yang lain. Itulah seperti yang tadi, jangan berbunuh-bunuhan, jangan usir-mengusir. Itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Tapi terjadi juga berbunuh-bunuhan. Tidak diamalkannya isi kitab Taurat itu. Ini dijelaskan Allah kepada Nabi Muhammad. Beginilah perangai orang Yahudi itu dari zaman dahulu. Sebelum engkau lahir Muhammad, seperti inilah perangai orang Yahudi. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Fa itu maka, ma tidak, maka tidak.
jaza'u, tidak ada jaza, tidak ada balasan. May yaf'alu, man orang, yaf'alu berbuat, zalika itu, tidak ada balasan orang yang berbuat itu, minkum, di antara kamu, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Jadi berbuat jahat seperti itu tidak ada balasan, kata Allah, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Jadi di dunia ini orang-orang yang seperti itu, yang suka mungkir janji seperti orang Yahudi itu, tidak ada balasan kecuali kehinaan dalam hidup di dunia ini. Kehinaan lah yang didapatinya. Kehinaan itu apa? Ya, hidupnya itu tidak terhormat, hidupnya itu selalu gelisah, mendapat gelisah, mendapat siksaan lah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kehinaan dalam hidup. Orang tidak memandang dia sebagai manusia yang baik, tapi masak manusia yang jahat. Itulah sifat pandangan orang kepada orang Yahudi. Dituduhnya orang lain teroris, padahal dialah yang jadi teroris. Dia yang sudah banyak membunuh umat Islam. Di Palestina itu sudah ribuan orang dibunuh. Dituduhkan juga Islam yang teroris. Itu contoh. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Wa dan yauma, pada hari, pakai pada, ada fi sebenarnya, fi yaumi sebenarnya, dihilangkan fi-nya, dipindahkan baris mim ke atas menjadi yauma. Dan pada hari kiamat, yuraduna, dikembalikan mereka. Mereka siapa? Orang Yahudi itu akan dikembalikan ila, kepada asadi, yang lebih sangat, asad yang lebih gawat. Asad itu sangat dan gawat. Azab, asad yang lebih sangat, asad yang gawat, yang dahsyat. Gimana? Asad akan dikembalikan kepada azab yang lebih dahsyat lagi. Di dunia disiksa dengan kehinaan, di akhirat dikembalikan kepada azab yang lebih dahsyat. Bagaimana dahsyatnya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa dan ma tidak. Allah itu lafaz jalalah. Allah itu namanya lafaz jalalah. Zat yang wajib disembah Allah. Tidaklah Allah bighafilin, dengan lalai atau lengah. Ghafil artinya lalai atau lengah. Amma dari apa? Ta'malun, yang kamu kerjakan. Jadi Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya itu? Allah tidak lalai. Allah tahu apa yang dikerjakan oleh orang Yahudi itu, Allah tahu. Allah mendengar suara-suara yang dikeluarkannya. Allah melihat perbuatannya, dan Allah mengetahui isi hatinya. Kalau begitu nanti apa? Allah akan menyiksanya nanti di akhirat. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dilihat oleh Allah. Jadi Allah tidak lalai, jangan sangka Allah itu lalai. Allah itu melihat, mendengar, dan mengetahui. Itu maksudnya. Kalau ada kata-kata seperti ini, Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Maksudnya Allah akan membalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu
Itu makna ayat ini. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dikerjakan itu. Karena Allah tahu, Allah tidak lalai. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan kamu wahai Bani Israel. Israel atau orang Yahudi, la tasfikuna dima'akum, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kamu juga sudah berjanji tidak akan mengusir dirimu dari kampung halamanmu. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu telah berikrar, telah berjanji setia dan kamu menyaksikan. Tsumma antum haula'i, kemudian kamu, mereka itu yaitu Bani Yahudi, taqtuluna anfusakum, kamu membunuh dirimu, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kamu mengusir satu golongan di antara kamu dari negeri kampung mereka. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, kamu saling membantu atas mereka dengan berbuat dosa dan bermusuh-musuhan. Wa iyatukum usara, dan jika mereka itu datang kepadamu sebagai tawanan, tufaduhum, kamu menebusnya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, dan dia adalah diharamkan. Hal itu diharamkan atas kamu mengusir mereka. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Oh ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman dengan sebahagian isi kitab? Wa takfuruna bi ba'd, dan kamu mengingkarinya sebahagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan orang yang melakukan hal itu di antara kamu, illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat dahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lengah, tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah cerita Yahudi, sambungan dari cerita Yahudi. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita, dan mari kita baca bergantian supaya lebih mantap. Dari mana dulu? Ibu-ibu dulu bapak? Mama. Hah? Ya, bapak lain. Dan ingatlah jika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu lupa menumpahkan darahmu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan mengusir dirimu dari kampung halamanmu. Summa aqrartum
وأنتم تشهدون. Kemudian kamu berikrar dan kamu bersaksi. Summa antum haulai taqtuluna anfusakum. Kemudian kamu Bani Israil membunuh dirimu. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halaman mereka. Bisa? Ya. Yazharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kamu saling membantu mereka dalam kejahatan dan permusuhan Dengan berbuat dosa dengan berbuat dosa dan permusuhan. Kamu saling membantu mereka dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wa iyyakum usaratu fa wa muharram alaikum irqadum. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawaran, kamu sebagai tawanan, kamu menembus mereka, padahal kamu dilarang dengan mereka. Kamu dilarang mengusir mereka. Diharamkan atas kamu mengusir mereka. Diharapkan atas kamu mengusir mereka. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Ya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian Di antara kamu illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Ya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidak Allah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Ulaikal Sampai situ. sampai kapan?